Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jia Tianmu sangat mahir dalam seni boneka, dengan demikian, dia dapat langsung mengetahui niat Han Li. Aku memang ingin menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke benua lain. Han Li tidak melihat ada gunanya menyembunyikan kebenaran, jadi dia memutuskan untuk berterus terang. Akan sangat sulit bagimu untuk mengakses formasi teleportasi, Kakak Han. Jia Tianmu terkekeh dengan senyum masam. Aku sadar bahwa menggunakan formasi teleportasi ini memerlukan pengeluaran energi yang sangat besar, tapi aku hanya ingin bertanya apakah mungkin bagiku untuk mendapatkan persetujuan untuk menggunakan formasi teleportasi ini sebagai orang luar, Han Li bertanya suara pelan. Ekspresinya tetap tidak berubah, tapi dia sebenarnya cukup gugup mendengar jawabannya. Lagi pula, ini tujuan utamanya mengunjungi Jia Tianmu. 13 ras kami semuanya mengundang anggota tamu. Saya sudah memberi tahu para tetua tentang bagaimana Anda dapat dengan mudah membunuh beberapa makhluk Jiaoqi dari basis kultivasi yang sama, dan mereka juga sangat tertarik pada Anda. Alis Han Li berkerut saat mendengar ini. Dengan kepribadiannya, hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah terlibat dalam pertempuran antara dua kekuatan besar. Dalam pertempuran berskala besar yang menyangkut begitu banyak makhluk kuat, bahkan makhluk dengan kekuatannya dapat dengan mudah binasa. Terima kasih atas informasi ini, saya pasti akan mempertimbangkan pilihan saya dengan hati-hati. Saya harus menyusahkan Anda untuk bertindak sebagai perantara jika saya ingin meminta audiensi dengan para tetua dari 13 ras, Han Li diminta dengan anggukan serius. Itu tidak masalah, terutama setelah kamu memberiku hadiah yang begitu berharga, jawab Jia Tianmu tanpa ragu. Senyum muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Setelah itu, Han Li memilih untuk mendiskusikan boneka dengannya. Setelah diskusi beralih ke boneka, mata Jia Tianmu langsung berbinar, dan dia menjadi lebih banyak bicara. Dengan penguasaannya yang luar biasa dalam seni boneka, banyak wawasannya yang cukup cemerlang bahkan bagi Han Li, dan Han Li belajar banyak dari percakapan mereka. Han Li telah memperoleh teknik boneka dari Monarch of Soul Divergence, jadi dia juga memiliki beberapa wawasan unik untuk ditawarkan, yang membuat Jia Tianmu terkejut dan gembira. Setengah hari kemudian, Han Li berangkat dari Radiant Cloud Mountain dan kembali ke penginapan. Begitu dia memasuki kamarnya, Han Li mengaktifkan batasan yang telah dia atur untuk menutup tempat itu sepenuhnya. Dia kemudian melangkah ke sudut ruangan sebelum duduk bersila. Dia belum menemukan jawaban yang dia cari, tetapi dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang formasi teleportasi super, serta boneka hidup yang sangat serbaguna. Han Li menyapu gelang penyimpanannya, dan cahaya biru menyala saat sebuah kotak kayu panjang muncul di tangannya. Dia dengan lembut membuka tutupnya untuk memperlihatkan ular putih tipis yang tergeletak di dalam, dan cahaya biru melintas di matanya saat dia mencoba untuk mengumpulkan struktur bagian dalam boneka itu. Namun, boneka hidup ini benar-benar istimewa, bahkan setelah menggunakan Bright Side Spirit Eyes, bagian vitalnya masih cukup buram baginya, dan dia tidak dapat memahami bagaimana boneka ini berfungsi. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia segera melepaskan indera spiritualnya yang kuat untuk mencakup seluruh ular. Dia mengarahkan indera spiritualnya ke daerah vital yang buram itu, namun ditolak secara paksa. Bagian lain dari ular putih sangat mirip dengan boneka biasa selain beberapa bahan khusus telah digunakan. Beberapa struktur internal juga cukup dalam, tetapi dia dapat mengetahui cara kerjanya, meskipun dengan sedikit kesulitan. Tampaknya area yang benar-benar membedakan boneka hidup terletak di area buram yang tidak dapat dilihatnya. Bukannya dia tidak bisa menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk secara paksa menyusup ke area itu, tetapi melakukan hal itu pasti akan menimbulkan kerusakan pada boneka itu. Selain itu,
Jika dia bisa melakukan ini, maka makhluk lain yang memiliki boneka hidup di masa lalu juga akan mampu melakukan hal yang sama. Namun, rahasia boneka hidup masih merupakan salah satu yang secara eksklusif disimpan di ras Myriad Ancient, sehingga tindakan itu jelas tidak berhasil. Kemungkinan besar itu akan merusak boneka itu, namun membuatnya tetap tidak bisa mendapatkan rahasianya. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Li akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan mengalihkan perhatiannya untuk mengadakan upacara penghargaan master sebagai gantinya. Dengan mengingat hal itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan benang biru, yang berputar di sekitar pergelangan tangannya sebelum menghilang ke dalam tubuhnya lagi. Pada saat ini, Han Li mengulurkan pergelangan tangannya ke depan, dan cahaya biru menyala ketika beberapa tetes esensi darah menetes dari pergelangan tangannya ke ular putih di dalam kotak. Tetesan esensi darah hanya bersentuhan dengan tubuh ular selama sepersekian detik sebelum menghilang. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan dan melemparkan serangkaian mantra ke ular putih. Ular putih yang tidak bergerak itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan suara mendesis keluar dari mulutnya. Boneka itu kemudian terbang keluar dari kotak sebelum terbang di udara di depan Han Li. Namun, Han Li tidak mempedulikannya saat dia membalikkan tangannya lagi untuk menghasilkan setumpuk pelat formasi dengan warna berbeda. Dia mengangkat tangan, dan semua pelat formasi meluncur keluar sebagai bola cahaya spiritual, lalu menghilang ke ruang terdekat. Detik berikutnya, formasi cahaya 5 warna yang berukuran sekitar 10 kaki muncul di udara. Ada rune dari semua warna yang berkilauan di dalam formasi, menghadirkan pemandangan yang cukup mistis untuk dilihat. Han Li mengarahkan jarinya ke ular putih di depannya, dan cahaya merah melintas di matanya saat ular itu berputar-putar di udara dengan ragu-ragu. Namun, itu tidak dapat menahan kekuatan indera spiritual Han Li pada akhirnya, dan perlahan terbang ke formasi cahaya. Suara dering tumpul terdengar di seluruh formasi atas perintah Han Li, diikuti rune yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum melonjak ke arah boneka. Lapisan cahaya merah muncul di atas tubuh boneka itu, tapi tetap tidak bergerak sama sekali, memungkinkan rune ini melebur menjadi cahaya merah. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Han Li setelah melihat ini. Teknik pengenalan master ini adalah sesuatu yang dia pelajari di ras Tianpeng, dan itu jauh lebih efektif daripada metode konvensional lainnya. Setelah menggunakan teknik ini pada boneka, bahkan makhluk yang jauh lebih kuat darinya tidak akan mampu merebut kendali atas boneka tersebut. Han Li mengaktifkan formasi sambil perlahan menutup matanya, meninggalkan formasi cahaya berkedip tanpa henti saat melayang di udara. Upacara pengakuan master ini berlangsung selama sehari semalam sebelum Han Li akhirnya membuka matanya lagi. Dia kemudian mulai melantunkan sesuatu saat dia melambaikan tangan ke arah ular putih di dalam formasi, dan cahaya putih cemerlang meletus dari tubuhnya saat terbang keluar dari formasi. Itu berputar di udara sebelum berubah menjadi wanita berjubah putih, di mana ia turun perlahan di samping Han Li. Sedikit intrik muncul di mata Han Li ketika dia menilai fitur cantik wanita itu, dan dia tersenyum ketika dia merenung, sepertinya kamu benar-benar tidak memiliki sifat spiritual tingkat tinggi, kamu seperti boneka humanoid. Mulai sekarang aku akan memanggilmu doll. Cahaya merah melintas di mata wanita berjubah putih setelah mendengar ini, tapi dia tetap tidak bergerak sama sekali. Han Li menggelengkan kepalanya dengan sedikit pasrah setelah melihat ini. Dia membuat segel tangan, dan cahaya spiritual memancar dari tubuh wanita itu saat dia berubah menjadi ular putih lagi, lalu menghilang ke balik lengan bajunya. Dia kemudian menunjuk ke formasi cahaya lagi, dan itu segera menghilang, kembali ke selusin pelat formasi lagi, yang semuanya disimpan ke dalam gelang penyimpanan Han Li. Setelah jeda kontemplatif singkat, dia mengeluarkan kotak batu giok putih lainnya, di mana beberapa jimat merah ditempelkan.
Ini tidak lain adalah salah satu kotak misterius yang dipercayakan oleh makhluk berkepala besar itu kepada semua orang. Dari kehati-hatian makhluk berkepala besar itu dalam memperlakukan kotak-kotak itu dan upaya yang dilakukan ras Jiaoqi untuk mengamankannya, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa kotak-kotak itu berisi barang-barang yang sangat penting. Namun, karena pembatasan yang sangat kuat mungkin telah dipasang di kotak itu, Han Li tidak sempat mencoba membukanya. Sekarang pada dasarnya penting baginya untuk meminta audiensi dengan para tetua ras kuno Myriad, dia tentu saja harus mencari tahu isi kotak terlebih dahulu untuk melihat apakah ada sesuatu di dalamnya yang bisa dia gunakan. Han Li dapat merasakan bahwa barang di dalam kotak itu sangat penting bagi ras kuno segudang. Kalau begitu, ada kemungkinan dia bisa menggunakannya untuk menukar kesempatan menggunakan formasi teleportasi super. Tentu saja, Han Li tidak akan mau menyerahkan kotak itu ke ras Myriad Ancient tanpa memeriksa isinya terlebih dahulu. Hanya dengan pengetahuan tentang item apa ini, dia dapat melakukan barter secara efektif. Dengan mengingat hal itu, Han Li melirik ke dinding kamarnya, yang berkilauan dengan cahaya putih redup, dan alisnya sedikit berkerut. Jika membuka kotak batu giok itu untuk membuat keributan besar, maka batasan yang dia buat mungkin tidak cukup untuk menyembunyikan keributan itu sepenuhnya. Karena itu, dia harus membuat beberapa lapis batasan terlebih dahulu. Dengan demikian, Han Li mengeluarkan beberapa set bendera formasi dari gelang penyimpanan, yang semuanya dikirim dengan cepat ke sudut ruangan. Setelah itu, selapis cahaya biru dan selapis cahaya 5 warna muncul bersamaan. Bahkan setelah menyiapkan 2 penghalang tambahan, Han Li masih belum puas. Dia mengangkat tangan ke udara, dan bayangan hitam melesat keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi miniatur gunung hitam yang tingginya hanya sekitar 1 kaki melayang di atas kepalanya. Cahaya spiritual menyala, dan lapisan cahaya abu-abu terpancar dari bagian bawah gunung mini, membentuk penghalang cahaya yang mencakup area dengan radius beberapa puluh kaki di sekitar Han Li. Han Li sudah memeriksa jimat merah yang ditempelkan di permukaan kotak, itu tidak istimewa dan hanya digunakan untuk menekan aura item di dalam kotak. Selain itu, dia sudah menyusun rencana untuk menghilangkan jimat ini. Bagi yang lain, ini kemungkinan besar akan terbukti cukup merepotkan, tetapi dia memiliki beberapa kemampuan yang sangat efektif melawan batasan. Jadi, setelah mengamankan kamarnya dengan serangkaian penghalang cahaya, Han Li melemparkan kotak batu giok itu ke udara, di mana kotak itu melayang tanpa bergerak. Dia kemudian mengulurkan tangan ke arah kotak batu giok sementara penghalang cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi yang dipancarkan oleh miniatur gunung menjadi lebih padat. Pada saat yang sama, 5 tengkorak putih muncul dari ujung jarinya, yang semuanya membesar sebelum meluncur ke arah kotak batu giok. Merusak. Han Li menunjuk ke 5 tengkorak, dan mereka semua membuka mulut serempak untuk mengeluarkan gelombang api glasial 5 warna yang menyapu kotak batu giok di dalamnya. Adegan yang mencengangkan kemudian terjadi. Saat api glasial 5 warna menyatu ke arah kotak, jimat merah melepaskan diri dari tutup kotak. Jimat seharusnya cukup ringan dan lincah, tetapi karena efek dari api glasial 5 warna, bergerak jauh lebih lambat dari biasanya, dan Han Li dapat dengan jelas melihat proses terpisah dari kotak. Jangka waktu singkat ini cukup bagi Han Li untuk menilai semua perubahan yang terjadi di dalam kotak. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi gelap, dan api glasial 5 warna yang melonjak di sekitar kotak batu giok berubah menjadi tangan 5 warna yang besar, yang secara paksa membuka tutup kotak itu. Semburan fluktuasi yang sangat tidak stabil namun kuat meletus dari kotak ke udara, diikuti oleh bola cahaya keemasan yang ditembakkan, namun sepenuhnya dilumpuhkan oleh tangan 5 warna. Tepat pada saat ini, dentuman keras terdengar saat formasi cahaya merah muncul di sekitar kotak batu giok. Formasi itu kemudian membengkak dan menyusut, tampak seperti akan meledak.
Han Li melirik formasi cahaya, dan kekuatan spiritual menakutkan yang terkandung di dalamnya cukup mengerikan baginya. Karena itu, dia segera membuat segel tangan, dan tangan besar berwarna 5 mengunci dengan kuat di sekitar bola cahaya emas dan perak sebelum mendesing ke sudut sebagai seberkas cahaya 5 warna. Pada saat yang sama, cahaya yang menyatukan esensi ilahi di area terdekat tiba-tiba mengencang untuk membentuk pilar cahaya abu-abu pekat yang menjebak formasi cahaya di dalamnya. Detik berikutnya, formasi cahaya meledak, dan lingkaran cahaya putih segera muncul di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya kemudian mulai bergetar hebat saat serangkaian riak aneh muncul di permukaannya. Mata Han Li menyipit saat dia mendengus dengan dingin, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. Bola api berubah menjadi Fire Raven perak yang melesat ke pilar cahaya abu-abu dalam sekejap sebelum terjun lebih dulu ke lingkaran cahaya putih. Pergantian peristiwa yang aneh kemudian terjadi. Fluktuasi hebat yang menyerupai gunung berapi yang meletus di dalam lingkaran cahaya putih tiba-tiba surut, dan pada saat yang sama, lingkaran cahaya menyusut secara drastis dengan sangat cepat. Hanya dalam rentang beberapa napas, itu telah menghilang sepenuhnya, dan sebagai gantinya adalah Raven api perak. Burung itu telah membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya, dan sedang dalam proses menghisap satu gumpalan cahaya putih terakhir ke dalam perutnya. Han Li akhirnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia melambaikan tangan, dan Fire Raven perak melebarkan sayapnya sebelum terbang kembali ke arahnya, menghilang ke dalam tubuhnya. Sementara itu, 5 tengkorak putih juga menghilang di tengah rentetan dentuman tumpul. Pada saat yang sama, tangan 5 warna di udara muncul di atas, lalu mengendurkan jari-jarinya untuk melepaskan bola cahaya keemasan dan perak itu. Han Li menyapu lengan baju ke atas, dan petak cahaya biru menyapu untuk menarik bola cahaya emas ke genggamannya. Saat dia mengepalkan jarinya, cahaya keemasan dan perak meredup untuk mengungkapkan objek di dalamnya. Dia mengangkat tangannya ke wajahnya, lalu memfokuskan pandangannya untuk melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Ada lencana kuno yang panjangnya sekitar setengah kaki di dalam cahaya spiritual. Satu sisi berkilauan dengan cahaya keemasan sementara yang lain bersinar dengan cahaya perak, dan permukaan lencana dipenuhi dengan riak yang dalam. Pada saat yang sama, ada simbol kuno yang tidak dapat diidentifikasi yang terukir di setiap sisi lencana. Bahkan dengan pengetahuan Han Li yang sangat besar dalam bahasa asing, dia masih sama sekali tidak dapat mengetahui dari bahasa mana simbol-simbol ini berasal. Han Li membelai permukaan lencana dengan lembut dengan jarinya, dan sedikit terkejut muncul di wajahnya. Untuk berpikir bahwa barang yang sangat dihormati oleh makhluk berkepala besar itu adalah seperti ini. Meskipun lencana itu berkilauan dengan cahaya spiritual, ada beberapa tanda keausan di sekitar tepinya, menunjukkan bahwa itu pasti barang yang cukup tua. Selain itu, bahan yang digunakan untuk memalsukan lencana juga cukup aneh. Satu sisi sangat dingin saat disentuh sementara sisi lainnya sangat panas, menunjukkan bahwa ia tampaknya memiliki atribut es dan api pada saat bersamaan. Han Li berpikir keras saat melihat ini. Namun, saat dia mengusap salah satu simbol kuno, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gumpalan cahaya putih tiba-tiba muncul dari dalam lencana, dan setipis sehelai sutra halus, tetapi sangat cepat dan menghilang. Sensasi dingin menembus telapak tangannya, diikuti oleh sedikit rasa sakit yang menusuk. Tangannya kemudian menjadi sedikit lembab, dan dalam kebingungannya, Han Li secara refleks melemparkan lencana itu ke udara, di mana lencana itu melayang tanpa bergerak di atas kepalanya. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya ke wajahnya untuk menemukan bahwa ada luka sepanjang beberapa inci di telapak tangannya. Lukanya mengeluarkan banyak darah, dan sepertinya dia tidak akan bisa segera menghentikan pendarahannya. Dengan tubuhnya yang kuat, tangan ini telah mengembangkan mantra penyempurnaan 100 meridian,
sungguh luar biasa bahwa benang putih tipis dapat menimbulkan luka ke telapak tangannya. Terlepas dari keheranan di hatinya, Han Li segera mulai mengedarkan kekuatan sihirnya di dalam tubuhnya. Bintik-bintik cahaya putih mulai memancar dari luka, setelah itu sembuh total hanya dalam beberapa saat. Setelah itu, dia menatap lencana aneh di atas kepalanya dengan bingung. Pada saat ini, cahaya keemasan dan perak cemerlang memancar dari lencana, dan jejak darah di atasnya dengan cepat menghilang. Tidak, mereka tidak menghilang, mereka diserap oleh lencana. Bibir Han Li berkedut, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, lencana itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang yang mirip dengan auman naga. Setelah itu, pilar cahaya emas dan perak meletus ke udara, benar-benar mengabaikan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi dan penghalang cahaya terbatas yang telah dia dirikan sebelumnya, lalu menembus atap dan naik langsung ke langit. Ekspresi Han Li langsung menjadi gelap saat melihat ini. Dia segera melambaikan lengan bajunya ke udara, dan seberkas cahaya biru menyapu dari dalam saat dia berusaha untuk memulihkan lencana itu. Bahkan ketika cahaya biru menyapu ke arah lencana, itu benar-benar menolak untuk bergerak, dan hanya terus meledakkan pilar cahaya emas dan perak ke langit. Hati Han Li tenggelam saat senyum masam. Dengan keributan besar yang disebabkan oleh lencana ini, tidak mungkin apa yang dia lakukan akan luput dari perhatian. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang datang untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Dengan mengingat hal itu, serangkaian pemikiran melintas dengan cepat di benak Han Li, dan dia segera beraksi. Bintik cahaya dengan warna berbeda langsung muncul dari udara tipis, dan dia langsung menyimpan miniatur gunung hitam serta platformasi yang telah dia buat sebelumnya. Dia kemudian berhenti sebelum berjalan ke sudut ruangan, di mana dia duduk bersila tanpa ekspresi, tidak memperhatikan lencana yang melayang di udara. Beberapa saat kemudian, cahaya menyambar dari 4 dinding dan pintu ruangan pada saat yang sama, diikuti oleh beberapa prajurit lapis baja hitam dari Cloud City yang muncul di ruangan dengan cara seperti hantu. Mereka semua sedikit goyah saat melihat lencana yang menyebabkan keributan besar, lalu menoleh ke Han Li bersamaan dengan tatapan dingin di mata mereka. Namun, ekspresi mereka kemudian sedikit berubah setelah memverifikasi basis kultivasi Han Li dengan indera spiritual untuk menemukan bahwa dia jauh lebih kuat dari mereka. Pemimpin prajurit lapis baja mengadopsi ekspresi yang sedikit lebih baik ketika dia bertanya, "Apakah itu hartamu? Apakah kamu tidak sadar bahwa mengaktifkan harta yang kuat dan menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual dilarang di Cloud City?" Melihat basis kultivasi Han Li jauh lebih unggul, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya sebelum mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku menemui beberapa masalah saat memurnikan harta ini, tapi aku akan segera menyelesaikannya. Han Li cukup tenang dan membuat gerakan meraih lencana dari jauh saat berbicara. Sebuah tangan tembus pandang yang besar langsung muncul di udara sebelum meraih lencana itu. Namun, terlepas dari upaya terbaik Han Li untuk menyeret lencana itu ke bawah ke arahnya, lencana itu menolak untuk bergerak 1 inci pun, seolah benar-benar terkunci di ruang angkasa. Ekspresi bingung muncul di wajah para prajurit lapis baja di ruangan setelah melihat ini, dan bibir Han Li juga berkedut menanggapi situasi ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan saat dia akan mengerahkan lebih banyak kekuatan pada lencananya, suara laki-laki tiba-tiba terdengar dari luar ruangan. "Jangan repot-repot. Lencana glasial luas telah diaktifkan sebelumnya olehmu, dan itu terkunci pada posisi spasial, jadi itu tidak akan bergerak apapun yang kamu lakukan kecuali kamu menghancurkan semua ruang dalam radius dari 1000 kaki." Begitu suara itu menghilang, fluktuasi spasial berdesir di seluruh ruangan, dan sosok humanoid yang tidak jelas muncul dari udara tipis. Semua ekspresi prajurit lapis baja berubah setelah melihat sosok humanoid ini,
dan mereka membungkuk serempak ketika pemimpin mereka menyapa dengan hormat. Anggota regu penegakan ke-73 memberi hormat kepada Penatua Bai. Sosok humanoid itu adalah seorang pria berjubah brokat yang tampak cukup muda, namun rambut dan janggutnya berwarna putih. Tidak salah lagi, ini memang lencana glasial besar. Tes, kupikir semua lencana ini telah jatuh ke tangan ras Jiaoqi, tapi siapa sangka akan ada satu di sini. Pria itu memiliki sepasang alis hitam yang tebal. Ada ekspresi gembira di wajahnya yang persegi, dan dia tidak mempedulikan orang lain saat dia menatap lencana emas dan perak berkilauan yang melayang di udara.